rekan-rekan media, silakan di ball up bersama abang-abang DPRD. Kami HMI Cabang Bandar Lampung dan seluruh mahasiswa seprovinsi Lampung ini nanti diprotes nggak sama mahasiswa yang lain? Beserta masyarakat buruh dan pekerja di provinsi Lampung, petani juga orang masukin harusnya. Enggak ada, karena petani ini terancam juga nih. Petani dan DPR nggak terancam? Enggak, mestinya disebutkan karena ada sektor. Tambahan nanti. Anggota DPRD Provinsi Lampung menolak Undang-Undang Ciptaker dan meminta pada Jokowi untuk membatalkan undang-undang. Saya agak ngeri yang abang dari Panin, takut ada Kenapa? bersyarat. Woi, kau nggak tahu kita berarti. Ada kayak apa gua? Baca bareng. Nota sepemahaman bahwa kami HMI Cabang Bandar Lampung dan seluruh mahasiswa seprovinsi Lampung beserta masyarakat, buruh dan pekerja tani di Provinsi Lampung bersama dengan DPRD Provinsi Lampung secara kelembagaan menyepakati dan menyetujui untuk menolak Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Omnibus Law yang membuat kegaduhan di NKRI, terkhusus untuk Provinsi Lampung. Selanjutnya kami DPRD Provinsi Lampung mendesak DPR RI untuk segera mendistribusikan RUU Cipta Kerja yang asli. Bandar Lampung 13 Oktober 2020. Nizam Firgo Ardi, HMI Cabang Bandar Lampung. Ditandatangani Yusi Rizal, fraksi Demokrat ditandatangani. Anda yang ngomong. Ade Utami Ibnu, fraksi PKS, ditandatangani. Tolak. Mardani Umar, fraksi PKS ditandatangani. Suprapto, fraksi PAN ditandatangani. apabila poin-poin di atas tidak terwujud, kami yang bertanda tangan mewakili lembaga DPRD Provinsi Lampung siap mengundurkan diri dari anggota Dewan Provinsi Lampung. Hidup mahasiswa! Hidup! Hari ini di hadapan kawan-kawan media, Adinda dari HMI ini tidak beda dengan perilaku mematikan mic kemarin. Ini sisipan namanya. Bukan sisi. Kita tadi kan sudah berdiskusi. Jadi gini, ini pernyataan saya secara resmi nih. Jadi gini, ketika ada sisipan seperti ini, kita hari ini mempersoalkan perilaku orang di Jakarta yang melakukan sisipan secara diam-diam. Hari ini ternyata kita meniru perilaku itu. Oke, saya tanggapi kalau begitu, ya. Begini, kawan media, kalau abang-abang kita takut akan kalimat ini, ada apa jadinya? Kalau dua tuntutan kami di bawahnya, mereka ketika mereka tidak mengusahakan atau tidak mampu tercapai hal itu, mereka harus siap untuk mengundurkan diri. Lo kenapa takut dengan kalimat itu? Sekarang Kalau begini. mampu kan begitu. Sekarang begini. Jadi jangan bilang bahwa hari Sekarang begini, dengar dulu. jangan tarik-tarik. Iya, giliran kita ngomong. Kita giliran ngomong. Kan abang tadi. Jadi gini, kami hargai kalian hanya audit, kami terima. Itu dulu satu catatan. Ketika kalian nanti ada di posisi kami, belum tentu juga kalian akan lakukan itu. Biar tidak ada gimmick, Bang, di dalam forum Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita tadi tanya, oke, hadirkan cap. Nggak bisa, loh. Nah, Tanda tangan ketua, nggak bisa juga. Apa konsekuensi, Bang? Siap apapun. Betul. Dengar, apa konsekuensi? Siap apapun. Kita tulis. tapi siap mengundurkan diri itu di luar, Adinda. Iya, makanya Sekarang ini begini. benar nggak berjuang untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini. Biar nggak ada gimmick gitu loh. Iya kan? Biar nggak ada gimmick. Kalau seperti ini ternyata ada gimmick juga. Mau dia apa? Sekarang begini, keinginan Adinda kita penuhin. Tapi ingat ya, ini penilaian saya secara pribadi nih. Terserah mau terima atau tidak. Ini kan barang sisipan karena itu tidak dibacakan tadi. Tidak dibacakan. Nanti dulu, tidak dibacakan.
Jadi ketika kita hari ini mempersoalkan perilaku kawan-kawan di Senayan yang seperti itu, hari ini ternyata Adinda sudah mencontoh itu dan Mau nggak berjuang bersama dengan rakyat dan mahasiswa? Mau itu kan tidak harus dipaksa begitu. Iya. Nggak, Ya udah hadirin aja dong tanda-tanda daripada ini. Kasihan lah sekarang gini. Kasihan adik-adik sekarang lah kalau taruh begini. Kan aja hidup ini. Beda. Anda menuntut keferan, tapi kami ada jebak begini kan nggak benar ini lah. Sayang loh, nama HM-nya sayang. Saya pernah aktif di mahasiswa. Bukan hanya adik-adik saja. Jadi sayang, bawalah. Terus ada Ya, berjuang bersama dengan seluruh mahasiswa, pelajar, petani, buruh untuk melakukan undang-undang cipta kerja yang menyengsarakan petani ini, yang menyengsarakan buruh ini. Jangankan cuma jabatan, nyawa aja siap. Hidup mahasiswa. Hidup Bang Ade. Clear ya? Clear ya? Tahan dulu, kita miring dikit. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung ada 18 perwakilan. Baru saja selesai mengadakan audiensi dengan DPRD Provinsi Lampung dan insya Allah tadi tanggapan mereka bagus. Poin-poin yang kami sampaikan ditanggapi dan harapan-harapan kami insya Allah satu frame dengan mereka dan tercapai. Ada 4 DPRD hari ini yang hadir dan sama-sama sepakat dengan HMI dan DPRD menyatakan sikap bahwa DPRD Provinsi Lampung menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dan bersedia untuk bekerja sama atau meminta DPR RI agar segera menerbitkan draft atau mendistribusikan draft asli dari Undang-Undang Omnibus Law itu. Terima kasih, mungkin hanya itu. Sudah kita jelaskan, kita berterima kasih dan mengapresiasi Adinda itu datang ke sini, lalu kemudian kita berdiskusi dan kita bersepakat tentang satu hal, bahwa kita sama-sama berkeberatan dan menolak diberlakukannya rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu satu. Terus yang kedua, kita bersepakat juga mendesak agar DPR RI dalam hal ini segera mendistribusikan, mensosialisasikan naskah asli draft final dari rancangan undang-undang itu, sehingga tidak semudah itu siapapun terhadap siapapun mengatakan sebagai penyebar hoax dan sebagainya. Karena kita belum ada pembanding yang benar, yang asli itu yang mana. Nah, ketika draft asli ini sudah disebar, kan kita akhirnya bisa tahu mana hoax, mana tidak. Itu sehingga ada kepastian hukum. Jangan hari ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum mengambil tindakan pada orang per orang atau beberapa orang dengan alasan menyebar hoax, sementara kita sendiri tidak tahu mana yang benar. Itu aja sih. Ya, itu kan ada surat pernyataan apabila tidak terpenuhi akan mengundurkan diri. Jadi gini, surat pernyataan itu bisa dilakukan kalau memang itu kewenangan kami. Ini kan bukan kewenangan kami. Posisi antara kami dan mereka itu sama-sama meminta. Lah, kenapa harus ada semacam ancaman sanksi? Itu kan ancaman sanksi pengunduran diri, sikap kami, sementara mereka sendiri tidak. Itu yang saya katakan, kita harus belajar adil. Ketika ini kan persoalan ketika kita merasa bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Senayan itu tidak mencerminkan rasa keadilan. Nah, ketika kita menuntut adil, maka kita harus memulai dari diri kita untuk juga bersikap adil, mulai dari pikiran dan tindakan. terlibat di pembahasan yang DPR RI kan, kemudian ada di dalam. Justru karena di dalam bisa berjuang secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, karena banyak masukan yang harus diperjuangkan. Kalau di luar kan otomatis loss. Nah, beberapa poin yang berhasil diperjuangkan fraksi PAN, karena saya juga bisa direct langsung ke 3 anggota Panja yang di DPR RI, Panja RUU Cipta Kerja itu adalah 5 paket undang-undang pendidikan yang mestinya masuk di klaster pendidikan Omnibus Law ini bisa dikeluarkan. Itu satu di antaranya. Kemudian kita juga buat beberapa catatan, ada 11 catatan krusial
yang menjadi catatan fraksi PAN, sehingga meskipun menerima dengan beberapa catatan itu. Jadi itulah justru menurut saya juga positif. Kalau kami di luar, kami nggak tahu apa yang terjadi di dalam gitu. Jadi RUU ini menurut Mas Prapto sendiri sangat merugikan rakyat gitu. Tentu, karena itu dinamika di internal kami harus ada perbaikan-perbaikan. Tidak semuanya merugikan, ada juga yang baik, dari pasal-pasal itu ada yang baik, tapi secara umum masih harus banyak diperbaiki.